Penyesalan suami arogan. Bab 38. Memasuki usia kandungan 9 bulan, Davia diminta oleh Dr. Marion untuk melakukan operasi sesar. Namun Davia tidak terima begitu saja saran dari Dr. Marion. Ia ingin merasakan bagaimana sakitnya seorang ibu yang melahirkan. Ditambah lagi tekadnya yang masih punya banyak PR untuk mengetahui permainan baru Dito yang sudah ia jaring dengan mudah melalui aplikasi miliknya yang memaparkan setiap laporan keberadaan pria pengkhianat itu membuat Davia ingin segera pulih pasca melahirkan. Davia yang sudah berada di rumah sakit di kamar VVIP menjadi pasien terhormat di rumah sakit itu. Tuan Rusli yang ingin mengambil hati putrinya, hingga memberikan apa saja yang dibutuhkan Davia untuk memenuhi ambisi bumil itu dalam menjaring sindikat yang ditemui Dito. Jadilah kamar VVIP itu penuh dengan komputer dengan beragam software yang dibutuhkan Davia. Ibu hamil ini memang tidak mau diam. Otaknya terus bekerja walaupun perutnya terkadang merasakan kontraksi hebat dan sesekali ia harus meringis kesakitan. "Mas, pinggangku seperti mau patah," desis Davia pada Haikal yang mengusap pinggang Davia dengan lembut. "Berbaringlah sayang. Biar aku mendoakanmu agar bayi kembar kita akan segera lahir dan kamu tidak merasakan sakit lagi," hibur Haikal. Haikal yang belum batal wudunya selepas sholat tahajud, mulai melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. 2 surah sekaligus dibacakannya dengan tartil dengan suara yang begitu indah, hingga ketiga janin di dalam perut istrinya mulai tenang. Haikal melantunkan surah Yusuf dan Maryam. Walaupun kontraksi terus berdatangan meregangkan otot-otot pada jalur lahir Davia untuk mempermudah proses persalinannya nanti makin membuat Davia kesakitan, namun bacaan Haikal yang menghafal kedua surah itu membuatnya mampu melewati rasa sakit itu menjadi nikmat. Benar sabda Rasulullah, bahwa Al-Quran adalah obat bagi manusia jika diyakini mukjizatnya insya Allah sesakit apapun yang kita rasakan akan terurai asalkan kita yakin tentang mukjizat Al-Quran itu sendiri. "Mas." "Iya sayang. Sepertinya sudah waktunya aku ingin melahirkan. Tolong panggilkan Dr. Marion," pinta Davia sambil melatih pernafasannya agar mudah melahirkan secara normal. Haikal memencet tombol Nursekol dan tim dokter spesialis kandungan sigap menghampiri Davia. "Apakah kontraksinya sudah datang berulang kali?" tanya Dr. Marion. "Iya dokter. Rasanya ada cairan yang sudah merembes di bawah sana," ucap Davia. "Baik. Permisi ya Nona. Biar aku lihat dulu pembukaannya," ucap Dr. Marion. Ketubannya Nona Davia sudah pecah. "Kita harus segera mempersiapkan persalinan," ucap Dr. Marion yang langsung membawa Davia ke ruang bersalin tidak jauh dari kamar inapnya. Di ruang tunggu sudah ada Dr. Rusli dan keluarga Haikal. Sementara Dr. Mariska ikut menemani Davia dan Haikal di dalam sana. "Apakah kamu bisa melahirkan ketiganya Davia?" tanya Haikal sekali lagi. "Insya Allah Mas. Aku bisa melewati semua ini," ucap Davia dengan wajahnya mulai pucat karena darah sudah mengalir deras padahal persalinan belum berlangsung karena menunggu instruksi dari Dr. Marion. Semenit kemudian, Dr. Marion meminta Davia untuk mengejan. Bayi pertamanya telah lahir dengan selamat yang berjenis kelamin laki-laki, diikuti yang kedua adalah bayi perempuan dengan selisih waktu 5 menit. Sekarang tinggal bayi yang ketiga, tubuh Davia mulai melemah. Hampir saja ia memejamkan matanya namun ditepuk oleh Dr. Mariska dengan sedikit membentak. "Davia, buka matamu sayang."
Jangan tidur. Titah Dokter Mariska. Tolong pasang oksigen pada Nona Davia. Titah Dokter Marion pada susternya setelah memotong tali pusar pada kedua bayi kembar 3 Davia. Dokter Marion. Apakah ada masalah? Tanya Dokter Mariska. Dia kehilangan banyak darah. Itulah sebabnya pasien mulai melemah. Persediaan darah untuk golongan darah AB hanya 1 kantong. Jika minta di bank darah butuh waktu, ucap Dokter Marion. Tunggu sebentar. Suamiku golongan darahnya sama dengan Davia. Aku keluar sebentar, ucap Dokter Mariska lalu menemui suaminya. Nona Davia, apakah kamu masih kuat? Kita tunggu 1 bayi lagi untuk dilahirkan. Apakah mulai kontraksi lagi? Tanya Dokter Marion yang ikut pucat melihat wajah Davia sudah seperti mayat hidup. Insya Allah saya masih kuat dokter, ujar Davia sambil tersenyum pada Haikal yang melihat wajah istrinya membuat waktunya berhenti sesaat. Davia, aku sangat mencintaimu, sayang. Aku lebih membutuhkanmu daripada anak-anak kita. Tetaplah bersamaku. Kita sudah sejauh ini melangkah bersama. Apakah kamu ingin berhenti di sini? Dunia masih membutuhkanmu sayang. Jika aku bisa menghidupi segelintir kebutuhan hidup orang lain. Tapi, dunia sedang menantikan kehadiranmu untuk memberikan mereka kenyamanan. Dengan kenyamanan, orang bisa melakukan aktivitas apapun untuk bertahan hidup, support Haikal. Davia hanya mengangguk. Di pelupuk matanya sudah hadir seorang wanita yang wajahnya sama dengannya. Wajah yang tidak pernah ia kenal karena bukan wajah itu yang membesarkan dirinya selama ini. Siapa dia? Apakah itu aku? Apakah aku akan menghadapi kematianku? Tanya Davia bermonolog dalam diamnya menatap tajam wajah cantik yang tidak lain adalah ibu kandungnya sendiri yang juga melahirkan dirinya dalam keadaan payah hingga sebulan kemudian, Hilda meninggal dunia karena kerinduan pada suaminya yang tak kunjung datang. Bayinya yang ia beri nama Davia ia serahkan pada kakak kandungnya karena kakaknya dinyatakan mandul oleh dokter. Jadi Davia dibesarkan oleh paman dan bibinya. Atas permintaan Hilda, akte kelahiran Davia dibuat atas nama kedua orang tua angkatnya agar Davia tidak diburu oleh kedua orang tuanya Tuan Rusli yang sedang mencari keberadaannya saat itu. Hilda hanya ingin melindungi putrinya. Hilda yang hanya dinikahi siri oleh Tuan Rusli tidak punya kekuatan hukum hingga ia tidak bisa mendaftarkan nama suaminya di akte kelahiran Davia karena tidak punya buku nikah sebagai persyaratan pembuatan akte kelahiran. Beberapa menit kemudian, kontraksi kembali terjadi. Davia mengumpulkan kekuatannya yang tersisa dengan peluh yang sudah membanjiri sekujur tubuhnya. Bismillah. Allahu Akbar. Pekik Davia sambil mengejan sekuat tenaga hingga akhirnya, putri ketiganya lahir dengan selamat. Kelahiran ketiganya tidak memiliki kemiripan wajah. Putra pertamanya sangat mirip dengan Haikal, putri keduanya mendominasi wajah Davia dan wajah putri ketiganya perpaduan wajah Haikal dan Davia. Kelahiran putri ketiganya menguras tenaga dan darahnya hingga Davia akhirnya pingsan. Davia, Davia, panggil Haikal histeris. Dokter Marion memeriksa keadaan Davia. Haikal diminta untuk fokus pada ketiga bayinya untuk diazankannya. Nona Davia dalam keadaan kritis, Tuan. Dia telah kehilangan banyak darah. Sebentar lagi Nona Davia akan mendapatkan kantong darah tambahan dari Tuan Rusli. Tolong jangan panik. Istri Anda orang yang hebat. Dia pasti bisa melewati masa kritisnya, ucap Dokter Marion menghibur Haikal.
Sementara Davia sedang menemui ibunya Hilda dalam mimpinya. Davia, putriku, selamat sayang. Kamu telah menjadi seorang ibu, sayang. Ucap Hilda sambil mengecup punggung tangan putrinya. Siapa kamu nyonya? Kenapa wajah kita sangat mirip? Tanya Davia. Aku adalah ibu kandungmu yang telah melahirkanmu. Ucap Hilda menceritakan semua kepada putrinya tentang dirinya dan juga kedua orang tua angkatnya Hilda. Apakah ayahku masih hidup? Tanya Davia. Ayahmu masih hidup Davia. Ia sangat dekat denganmu. Tolong jangan menolaknya karena ia juga sangat menderita seperti ibu, ucap Hilda. Jika dia dekat denganku saat ini. Siapa namanya Bu? Tanya Davia. Sesaat lagi kamu akan mengetahuinya. Dia adalah pria yang hebat. Kehebatannya sudah menurunkannya padamu. Kamu tidak sendiri di dunia ini. Terimalah ibu sambungmu karena Dua tulus mencintaimu. Sekarang kembalilah kepada keluarga kecilmu. Mereka sedang menunggumu. Titip salam sayangku pada suamiku. Katakan padanya kalau aku sangat mencintainya. Aku sudah memaafkannya. Kamu bisa mencari tahu tentang diriku hanya padanya, ucap Hilda lalu mengecup kening putrinya dan langsung menghilang. Davia dipindahkan kembali ke ruang inapnya sambil menunggu kesadaran gadis ini kembali pulih. Darah yang mengalir melalui transfusi ke tubuhnya sudah membuat wajahnya mulai sedikit berubah kemerahan. Tidak lagi sepucat tadi. Dia sudah melewati masa kritisnya. Kita hanya menunggunya siuman. Nanti kalau sudah sadar segera beri dia makanan agar ia bisa menyusui ketiga bayinya, ucap Dokter Mariska yang langsung turun tangan merawat putri sambungnya itu. Baik dokter. Haikal hanya bisa pasrah dan terus berdoa agar istrinya cepat sadar. Tuan Rusli mendekati putrinya dengan beban kesedihan yang mendalam karena ia harus berjumpa dengan putrinya setelah saat Davia sudah menikah. Walaupun saat ini Tuan Rusli sudah mengetahui kalau Haikal sudah mendengar penjelasan tentang hubungannya dengan Davia sebagai ayah dan anak, tapi Tuan Rusli merasa tidak punya andil sama sekali untuk mendapatkan cinta putrinya. Nak Haikal, apakah aku boleh mencium putriku? Tanya Tuan Rusli hati-hati. Silahkan ayah. Ucap Haikal mengizinkan istrinya untuk dicium ayah kandungnya. Tuan Rusli mengecup pucuk kepala Davia sambil berlinang air mata dengan tubuh bergetar hebat. Maafkan ayah nak. Maafkan ayah. Desis Tuan Rusli membuat jari jemari Davia mulai bergerak diikuti erangan sakit pada bagian intinya yang baru saja mengeluarkan 3 bayi dari rahimnya. Masya Allah. Davia sudah sadar dokter, pekik Haikal yang merasa takjub kalau ciuman ayah mertuanya dapat membuat Davia mulai siuman. Tuan Rusli mengangkat wajahnya yang masih di atas kening putrinya. Ia buru-buru mengusap air matanya dan menjauhi berangkar Davia. Sayang. Alhamdulillah kamu akhirnya kembali kepada kami, ucap Haikal lalu mengecup bibir istrinya. Davia tersenyum sesaat lalu merasakan perutnya yang sudah terasa kosong. Mas, di mana 3 bayiku? Tanya Davia. Mereka masih di dalam inkubator. 2 jam lagi baru bisa dikeluarkan. Kamu harus makan dulu biar bisa menyusui mereka, ucap Haikal tersenyum bahagia. Davia. Sebentar lagi makanannya datang. Kamu harus makan yang banyak karena sudah kehilangan banyak darah, ucap Dokter Mariska. Baik dokter. Sayang. Tuan Rusli yang sudah mendonorkan darahnya untukmu. Untung ada Tuan Rusli karena darah yang dibutuhkan kamu sangat langka di rumah sakit ini, ucap Haikal.
Davia melirik ke arah ayahnya dan juga Dokter Mariska yang sedang menatapnya. Entah mengapa ia tiba-tiba merasa canggung kepada keduanya. Ditambah lagi sikap Tuan Rusli yang terlihat salah tingkah sendiri. "Terima kasih Tuan." Tutur Davia berusaha rileks di depan semua orang. "Sama-sama, Nak," ucap Tuan Rusli juga sama gugupnya seperti Davia. Sejak bertemu ibu kandungnya di dalam tidurnya, kini semua terasa sangat jelas. Sekarang lebih jelas lagi adalah alasan ayahnya meninggalkan dirinya dan tidak mau tahu tentang dirinya padahal Tuan Rusli punya alat yang bisa meretas data kependudukan. "Maaf Davia. Ibu tinggal sebentar," ucap Dokter Mariska yang sengaja meninggalkan suaminya agar bisa bicara pada Davia. "Sayang, aku lihat dulu bayi kembar kita." "Tuan Rusli. Aku titip Davia sebentar," ucap Haikal yang juga ingin memberikan kesempatan kepada ayah mertuanya. "Iya Nak Haikal. Pergilah," ucap Tuan Rusli. Haikal dan Dokter Mariska memang sudah sepakat untuk menyatukan Davia dan ayahnya agar Davia segera mengetahui sosok Tuan Rusli baginya. "Permisi cleaning service." Petugas cleaning service itu mengantarkan makanan untuk Davia yang langsung ditata di atas meja makan untuk pasien. "Terima kasih Mbak," ucap Davia. "Sama-sama Nona. Permisi." Tuan Rusli makin keki di depan putrinya sendiri. Lidahnya seakan mati rasa dengan wajah yang tiba-tiba membeku. "Apakah Tuan mau bicara sesuatu denganku?" tanya Davia mencairkan kebekuan di antara mereka.